Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul dan berjumpa, kalaupun tidak secara langsung. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, karena di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali di antara saudara atau keluarga atau handitolan, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, sekarang sedang pandemi COVID-19, yang mana atas dampak dari itu semua kita juga sekarang dalam pembelajaran kita menggunakan istilah pembelajaran jarak jauh, atau ada juga yang dengan daring atau dengan luring. Baik, pertama-tama Bapak izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Yayat Turhiyat SPD, dan sehari-hari ke depan nanti Bapak akan menemani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentunya untuk bahasa Indonesia kalian sudah tidak asing lagi, karena keseharian kalian di samping bahasa ibu kalian mungkin ada yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda, atau juga sekarang banyak juga di antara kita, di antara kalian yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik, untuk di semester ke-1 ini, kelas 7 itu banyak menggunakan, tentunya kalau di sekolah menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, dan harus menggunakan bahasa Indonesia resmi yang sesuai ejaan yang disempurnakan, atau ada istilah EYD ya. Tapi untuk di awal pembelajaran kita di semester ke-1 ini, Bapak akan sedikit mengulas tentang teks prosedur ya. Kenapa Bapak pilih teks prosedur? Karena ini adalah suatu hal yang penting. Prosedur itu adalah cara ya, atau teknik ya, dimana kita kalau mau melakukan sesuatu, misalnya kalian mau menyalakan TV, itu ada caranya ya. Itu ada caranya, misalnya pasang dulu strumnya ya, baru kita pencet tombol on untuk menyalakan, baru kita ambil remote misalnya. Itu adalah suatu cara ya. Di situ maka dinamakan ada istilah teks prosedur, di mana prosedur ini nantinya ada tahapan-tahapannya. Baik, untuk pembelajaran bahasa Indonesia sekarang perlu anak-anak ketahui bahwa hampir semuanya berbasis teks ya, berbasis teks. Jadi misalnya prosedur, yaitu istilahnya ada teks prosedur, nanti ada teks eksplanasi, nanti ada teks puisi juga, istilahnya ada teks puisi, ada teks drama, dan ada juga teks eksposisi. Nanti di lain kesempatan mungkin kita akan belajar tentang teks eksposisi ya. Baik, selanjutnya kalau untuk teks prosedur ini kita harus tahu apa dulu. Dalam bahasa Indonesia semuanya biasa di awal kita harus pahami dulu apa? Pengertian ya. Pengertian dari teks prosedur itu apa, begitu ya. Terus yang kedua apa? Ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum teks prosedur itu apa saja? Setelah kita tahu ciri-ciri, nanti ada struktur. Struktur dari teks prosedur itu apa saja? Begitu ya. Terus selanjutnya setelah kita tahu struktur, ya baik, kita lanjutkan. Jadi kita harus memahami unsur kebahasaan. Setelah kita pahami unsur kebahasaan apa?
kita dituntut untuk membandingkan dari satu teks ke teks yang lainnya. Bagaimana itu? Ada perbedaan apa saja dalam teks prosedur tersebut. Dan setelah kita pahami tentang cara membandingkan, baru kita harus paham bagaimana memperbaiki atau menyunting, ya, menyunting teks tersebut, menyunting misalnya ada kata-kata yang kurang pas, nanti kalian perbaiki. Dan di akhir tentunya kita harus bisa memproduksi atau membuat sebuah teks prosedur. Nah, baik, sebelum sampai ke sana, kita coba pahami dulu apa-apa yang akan sedikit Bapak sampaikan. Nanti kalian coba cermati dan tulis poin-poin yang dianggap penting. Itu adalah suatu bahan nanti sebagai bahan ulangan kita. Baik, silakan simak. Terima kasih. Di awal pada teks prosedur yaitu kita harus yang pertama mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Selanjutnya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur. Yang keempat, membandingkan antara dua buah teks prosedur. Yang kelima, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan baik itu isi, strukturnya, dan juga kaidah kebahasaan. Yang keenam, menyusun dari sebuah teks prosedur. Baik, selanjutnya ini ada yang pertama, mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Maksudnya yang Bapak kasih stabilo kuning ini adalah kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu adalah kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum. Terus yang kedua, di sini juga kata kuncinya kalian tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai. Nah, itu kata-kata kunci itu kalau bisa ditulis di buku catatan kalian. Kalian siapkan buku bahasa Indonesia tentunya ya. Nah, yang ketiga, ini juga ada kata kunci tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti. Jadi dalam tahapannya itu kita harus sesuai dengan tahapan yang ada. Terus yang keempat, teks prosedur dibentuk oleh ungkapan. Nah, itu ya. Jadi langkah dan penegasan ulang. Terus yang kelima, unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaannya apa saja? Ya ini, yang pertama itu adalah kata-kata kerja atau kata-kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, kata-kata teknis. Ketiga, ada konjungsi. Jelas ya, konjungsi itu adalah kata sambung dan partikel. Terus yang selanjutnya menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu adalah ajakan. Jadi ada ajakan atau menyuruh kepada audiens, ya. Baik, itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Dan yang kesembilan, teks prosedur memiliki dua bagian utama, yaitu berupa pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan. Yang ke-10, langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Di antaranya sebagai berikut: menentukan macam atau teknis atau jenis teks prosedur. Nah, itu ya. Terus menentukan topik teks prosedur, terus merancang rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Dan ke-11 ini adalah kata kuncinya membandingkan satu teks dengan teks lainnya, seperti di awal Bapak sudah sampaikan ya. Jadi harus kalian bagaimana cara membandingkan. Dan yang ke-12, langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Nah, ini yang pertama adalah menginventarisasi. Nah,
Jadi harus memilah macam-macamnya ini. Jadi ada yang pertama ini adalah menentukan tema kegiatannya apa, terus kalian membuat kerangkanya, jadi disederhanakan dulu, terus mensistematisasikan, jadi cara-caranya itu, sistemnya bagaimana, dan juga mengumpulkan bahan-bahan. Terus bagaimana mengembangkan kerangka, jadi kerangka tadi dikembangkan ya. Nah, yang ke-13, dalam menyusun sebuah teks prosedur ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kebenaran isi tentunya, strukturnya, kaidah kalimat, terus ejaan, tanda baca juga penting itu. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana? Tadi sudah menyimak? Ada beberapa hal yang disampaikan tentang teks prosedur. Ya, mungkin itu adalah kilasan atau hanya ulasan-ulasannya saja. Itu saja dulu, dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih mendalami, kita akan mendalami lagi tentang sebuah teks prosedur. Dan nanti misalnya ada yang kesulitan atau kurang paham, kalian bisa japri ke Bapak, atau misalnya kalian bisa dalami, baik itu cari di buku-buku yang ada, atau misalnya dari sosial media boleh, dan selanjutnya nanti dikomunikasikan dengan Bapak. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas segalanya. Kalian selalu semangat dalam belajar. Ditutup dengan nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.